Di grup Facebook Raja Galbay ada yang posting seperti ini, ya. Tiap hari berjuang dengan teroran, dengar suara motor dikit parno. Ya, dikira DC lapangan mau datang gitu ya. Pengen move on dari rumah itu, pengen keluar gitu ya, pengen pindah gitu ya, tetapi keuangan belum stabil, belum pulih, ditambah teroran sana sini. Semoga diberi kekuatan ya Rob. Saya tahu pasti di luar sana ada yang galbanya ratusan juta. Ini saya galbay puluhan juta, tiap hari berasa cemas gitu ya. Ada yang seperti ini ya, galbay puluhan juta tiap hari cemas gitu. Lalu kita scroll lagi ke bawah gitu ya, scroll lagi ke bawah tuh, banyak sekali ya postingannya gitu. Nah, ini ada lagi ya, 24 Maret gitu kan ya, ini satu aplikasinya sudah 31 juta gitu ya, ya kan, ditambah 18 juta dari kredit pintar gitu, tambah 31, tambah 9 juta, tambah waduh 7, 8, tambah berapa ini, 11 juta, 12 jutaan gitu kan. Lalu ini tambah lagi ini 9 juta gitu. Jadi memang berbeda-beda guys. Ya kan, ada yang, coba kita lihat di sini dulu ya. Adakah yang lebih besar nominal dari saya? Gitu. Ini yang APK oranye dan merah belum saya screenshot. Wow, belum di screenshot, masih ada lagi gitu ya. OTW galbay semuanya karena sudah nyerah, capek, harta benda habis, hutang di saudara menumpuk. Temenin and support saya teman-teman, sharing dong pengalaman kalian, ada yang samaan APK-nya kayak saya, khususnya area Jatim. Thanks. Nah, NB, saya perempuan yang komentar di sini pasti manggil saya bang. Apakah saya ganteng? Oh iya. Apakah mayoritas para galbayer itu laki? Kalau perempuan kayak saya di grup sini apa langka ya? Nah, ada yang santai saja gitu kan. Ada yang aduh, yang gimana nih? Tapi semua orang itu mencari apakah ada yang lebih besar nominalnya dari Anda, dari dirinya gitu ya. Jawabannya adalah pating tlek-tek. Anda tahu pating tlek-tek? Pating tlek-tek itu berceceran ibaratnya ya. Di mana-mana semua orang itu galbay lebih besar daripada Anda. Ya. Dan kabar gembiranya apa? Anda galbaynya dipinjol, bukan galbay di bank yang jaminannya itu rumahnya ya. Yang galbaynya itu motor gitu, jaminannya mobil, motor gitu ya. Sekarang begini, ketika Anda galbay dipinjol, ada nggak yang nominalnya lebih besar dari saya? Anda wajib tahu dua ini. Yang pertama, apakah Anda akan dipenjara? Jawabannya tidak. Oke, Anda tidak akan dipenjara. Yang kedua adalah, apakah ada yang lebih besar nominalnya daripada saya? Banyak. Ya, Anda silakan ke bank, BRI, BCA, dan lain-lain. Itu banyak rumah dilelang. Ya. Nah, beruntungnya Anda itu galbay dipinjol. Karena apa? Karena tidak ada gunanya. Bayangkan orang yang punya hutang 500 juta, rumah satu-satunya nggak bisa nyicil. Ya, mau gimana? Ya, rumah disita, Pak keluar Pak. Ya kan, udah misalkan tua lagi orangnya gitu kan ya. Coba Anda bayangkan seperti itu. Ya, jadi malahan kita harus bersyukur karena kita itu galbay dipinjol. Oke ya. Jadi jelas Anda tidak akan dipenjara. Yang kedua, masih banyak yang lebih parah daripada Anda, disita rumahnya, dia nggak tahu mau kemana. Oke ya, mantap seperti itu. Jadi galbay dipinjol itu aman. Oke. Kalau masalah diteror, didatangi DC lapangan, aduh udahlah ya, paling 3 bulan aja itu sih. Oke. Nah sekarang begini, kalau DC-nya datang ke rumah Anda, sebisa mungkin jangan ditemui sebenarnya. Karena buat apa ditemui? Tidak ada agunannya, tidak ada yang ingin ditarik, tidak ada yang ingin disita, tidak bisa menyita, ya tidak bisa menarik sesuatu, barang gitu kan. Tidak bisa. Jadi mau apa? Nemui DC pinjol, mau say hi, oh iya saya nggak bisa nih, ya bayar gitu kan. Ya, jadi masih mending tidak perlu menemui DC lapangan sebenarnya. Ya tapi kalau Anda ingin sekali-kali nyoba merasakan gitu ya, ingin menaikkan adrenalin gitu ya, ya temui saja, ya bilang saja, aduh mas nggak ada uang, sorry ya, saya lagi nggak kerja gitu. Kalau kerja saya nggak akan ada di rumah seperti ini gitu ya. Nah yang lain saja mas silakan gitu ya. Gitu pasang ya, muka sangarnya gitu nggak apa-apa. Ya karena pinjol itu alatnya adalah rasa takut. Siapa yang takut dia yang akan hancur. Ya siapa yang takut dia akan kalah. Ya jadi berani-beranian saja gitu loh ya. Kita sudah mengetahui pinjol itu ya apa, kita galbay di pinjol itu tidak bisa masuk penjara, ya sudah. Ya berani-beranian saja. Gitu ya, asalkan jangan memakai kekerasan.
gitu. Jangan duluan gitu ya. Tapi kalau DC-nya duluan kekerasan ya wajib dibalas. Ya wajib dilaporkan juga, rekam. Ya gitu ya, santai saja gitu. Sebenarnya penagihan DC pinjol itu ya tidak seseram yang dibayangkan oleh Anda itu. Gitu. Apa yang diceritakan oleh DC WA itu enggak seseram itu sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, yang ketiga ini hal yang krusial juga ya. Jika pinjol telepon kantor Anda. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Oke. Anda bisa membujuk untuk yang menerima telepon kantor itu, kalau ada dari pinjol telepon ke sini, tolong bilang tidak ada karyawan yang namanya saya di perusahaan ini. Saya mohon bantuannya sekali ini saja. Ya Pak, Bu, gitu. Karena jika bilang ada saya di sini, kantor ini akan terus-terusan diteror. Gitu loh ya. Ya lu sih utang di pinjol. Iya Pak, saya minta bantuannya sekali ini saja gitu ya. Kalau ada yang telepon, jangan bilang ada yang namanya saya di sini. Kalau bilang ya ada saya di sini, ini kantor akan terus-terusan diteror ya. Sedangkan gajian masih jauh ya. Sedangkan saya itu ya pengen nyicil. Ya tenang saja, saya tanggung jawab kok. Saya bayar kok gitu. Saya mau nyicil gitu kan ya. Padahal andanya stay galbay. Gitu enggak apa-apa, bilang seperti itu saja. Karena HRD ingin mendengar Anda itu bertanggung jawab. Gitu ya. Iya Pak, akan saya cicil Pak. Ya gitu, tapi mohon bantuannya kalau ada yang telepon dari pinjol menanyakan saya, bilang tidak ada. Gitu. Nah, pinjol itu pasti akan berhenti neror kantor Anda setelah 2 bulan atau paling satu bulan saja sebenarnya. Lalu Anda ya baik-baik dengan penerima telepon di kantor Anda itu. Ya belikan makanan apa, belikan minuman apa pas gajian gitu ya. Oke. Nah, tapi jika kantor Anda tidak bisa toleransi dengan yang namanya hutang dipinjol gitu, Anda dipecat. Anda sampai dipecat gitu. Keluar. Ya Anda keluar saja, ya sudah dipecat gitu kan ya. Anda cari kerjaan baru secepat mungkin. Ya. Namun di kasus ini ya, yang kasus mengakhiri hidupnya ini, karyawan minimarket ini, dia ini masih masuk kerja, mengakhiri hidupnya di kantornya, di minimarketnya. Jadi belum dipecat. Ya berarti ya karyawan ini belum dipecat gitu atau memang sudah di-warning ya, sudah diperingati oleh kantornya gitu ya. Nah, kalau sudah di-warning ya Anda kerja sampai dipecat. Ya. Anda di-warning ya misalkan, "Ini kamu kantor kita diteror oleh pinjol." "Iya Pak, ampun Pak," begitu kan, "ini akan saya tanggung jawab Pak," gitu gini gitu. Ya, belum tentu Anda itu dipecat. Kata siapa Anda akan dipecat? Ya. HRD tidak akan mau repot-repot nyari orang lagi ya yang sudah pengalaman di situ, bahkan misalkan Anda sudah pengalaman di situ, sudah bagus kerjanya gitu ya. Nggak mau HRD itu nyari-nyari lagi. Ya. Jadi bahasa Jawanya itu sedipecat-pecate menggawe. Ya. Saya mah kerja tuh sedipecat-pecatnya saja. Dipecat saya keluar, ya nggak dipecat ya lanjut. Ya belum tentu juga saya terjerat pinjol lalu dipecat, kata siapa? Ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut dulu ketika ada pinjol itu nelpon ke kantor Anda. Anda bisa melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu ya. Jadi carilah solusi semantap mungkin untuk permasalahan pinjol Anda. Kasus bunuh diri ini tidak worth it. Tidak sepadan gitu ya. Jangan nambah-nambah permasalahan. Sudah nggak mampu bayar di pinjol, ya sudah gagal bayarkan saja. Ya, jangan ditambah mengakhiri hidup. Oke, saya beritahu. Ada beberapa hal yang Anda tidak ketahui tentang gagal bayar. Akan saya beritahu di sini ya. Yang pertama, gagal bayar di pinjol itu boleh. Ya, itu boleh ya. Karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur atau yang berbunyi seorang nasabah wajib membayar hutang di pinjol. Itu tidak ada undang-undang seperti itu. Ya. Dan juga bahkan aturan OJK itu tidak ada yang mengatur dan mengatakan bahwa nasabah pinjaman online wajib membayar pinjol. Itu tidak ada. Ya. Jadi apakah gagal bayar pinjol itu boleh? Boleh, jelas. Karena tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturannya. Ya, Anda sudah tidak kuat lagi bayar pinjol. Anda wajib memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Nggak usah mikirin pinjol. Bagaimana Bang dengan pinjol? Apakah digalbaikan saja? Perusahaan pinjol itu perusahaan yang sudah tahu resiko akan keterlambatan pembayaran dari nasabah-nasabahnya. Ya, dan juga perusahaan pinjol itu sudah di-cover oleh asuransi. Oke, jangan pernah merasa kasihan dengan yang namanya perusahaan pinjol. Nggak usah, aduh,
kasihan ya, kita ngerasa bersalah gitu ya. Jangan juga menganggap ya karena Anda gagal bayar maka Anda itu adalah orang yang jahat. Ya, pinjol adalah orang yang baik karena sudah memberikan uang kepada saya, namun saya gagal bayar, gitu. Pasti ada orang yang seperti itu. Nah, jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah merasa Anda itu adalah orang yang jahat. Ya, kenapa? Karena semua ini hanyalah bisnis belaka. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Pinjol sudah tahu resiko gagal bayar. Maka dari itu, sekali lagi untuk menyelamatkan diri Anda, tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan resmi dari OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib membayar pinjolnya. Oke, selanjutnya tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib membalas penagihan dari DC pinjol. Itu tidak ada juga. Ya, jadi segala hal tentang mengabaikan DC, ganti nomor, blokir nomor DC yang nagih, ya itu sangat boleh sekali. Karena tidak ada hukumnya. Ya, banyak nasabah pinjol yang melupakan tentang hak-haknya. Handphone itu ya hak kita, ya. Mau saya ganti nomor, mau saya buang HP-nya, mau saya ganti WA-nya, ya itu hak kita. Ya, karena itu properti milik saya. Saya beli properti itu, HP itu. Ya, dan saya pun tidak melanggar apapun karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur bahwa saya harus meladeni DC. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi jangan pernah termakan doktrinan dari DC pinjol. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.